ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Lanjut, 2 ayat lagi. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. Diulang kembali Pak Ari. Waqatulu. Tadi terkesannya waqatulu tapi waqa ya. Jangan ada kesan ada tambahan huruf, tambahan harokat fathah. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. Qatil. Lamnya tetap terbaca. Qatil. Diulang kembali. وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم Fa'in. Dengungnya lebih menonjol daripada samarnya. Fa'in. Karena nun bertemu huruf qaf ya. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. Satu ayat lagi. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. Cukup, barakallahu fiik. Terakhir ada Pak Nurdin. Fadhal Pak Ji. Sudah ketemu ayatnya? Mic-nya belum dibuka. Ya, mic-nya masih ketutup. Halaman 30 kalau mushaf standar Indonesia. Terus ayatnya ayat 193 surah Al-Baqarah. Sekarang halaman 31. Sekarang halaman 30 ayat 193. 193. Ya. Oh, siap. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinullah. Wa yakunad dinu lillah. Diulang kembali. Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu lillah. Fa in tahaw fala udwana. Ulang kembali. Fala udwana illa 'alal zalimin. Diulang kembali Pak Haji. Fa'inin tahaw fala udwana illa 'alal zalimin. Asy-syahrul haram bisyahril haram wal hurumatu qisas. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum
Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Diulang, setiap ada gunnah musyaddadah ya, nun bertasydid, usahakan dengungnya lebih terasa di rongga hidung. Coba diulang kembali. Dari ini tahu ya. Ya. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimisli ma 'atada 'alaikum. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bagus, lanjut. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Ilat tahluka. Lunya pendek. Tahluka ya. Wa anfiqu fi Wa sabilillahi kurang, ikhfanya kurang. Wa anfiqu. wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin wa atimmul hajja wal umrata lillah. Fa in uhsiratum famastaysara minal had wa la tahliku ru'usakum hatta yablughal huda mahil. Hadayu. Dari wala Dari tahluka ya. wala tahliku ru'usakum. Wala tahliku ru'usakum Panjang. Ulang kembali. Wala tahliku panjang. wala tahliku ru'usakum hatta yabligul huda mahillah. Bukan huda, hadayu. Hadi, masya Allah. Ya, wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Faman kana minkum maridan aw bihi adam mirra'sihi fafidyatum min siyam. Fafidyatum. Diulang dari fafidyatum. Fafidyatum siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Ya, qafnya pendek ya. Lanjut. Fa'idha amiltum faman tamatta'a bil umrati ilal hajji fastaysara minal hajji. Faman lam yajid fasyamu salasati ayyamin fil hajji wa sab'ati idza raja'tum. Tilka asaratun kamilatun dzalika liman lam yakun ahlahu hadiril masjidil haram. ya, diulang kembali. Dzalika liman lam yakun ahlahu. Bukan ahlahu. Ahluhu. Ahluhu maksudnya. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Haram, pada berhenti ya. Lanjut. Wattaqullaha wa'lamu annallaha sadidul iqab. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan tadarusan kita di hari ini. Kita tolong Pak Haji Bahri
dibuat catatannya sampai dengan ayat 196 surah Al-Baqarah. Baik, Ustaz. 196, Haji, Ustaz. Ya. ya, Pak Haji Sahro ini keluar nih, Iya. Mental kayaknya Ustaz. kayaknya gitu. Baik, selanjutnya kita masuk dulu sesi yang kedua, yakni tadi yang mau menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Tadi sudah saya mulai, kemudian Pak Rahman juga sudah menyampaikan. Yang belum, silahkan sebelum kita masuk ke sesi yang ketiga. Sekarang dari Pak Haji Bahri dulu, karena Pak Haji Sahro ini baru masuk lagi. Silakan Pak Haji, ada yang mau disampaikan sebelum kita diskusi yang lain ya, terkait dengan penetapan satu Syawal. Silakan. Silakan Pak Haji Bahri. Mengenai apa, Ustaz? Kalau mau ngucapin kayak saya tadi, selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, taqabbalallahu minna minkum. Senang aja. Ya, Baik, Ustaz. kayak Pak Rahman tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu wa minkum wa taqabbal ya karim. Taqabbalallahu minna. Saya dulu. Minna wa minkum ya. Saya dan kamu. Taqabbalallahu minna wa taqabbal minkum minal aidin wal faidin. Maaf lahir batin. Mohon maaf. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Dari Pak Haji Sahro ini, silakan doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pribadi dan keluarga, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Amin. Mohon maaf lahir batin atas kesalahan dan semuanya semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam hidup kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Haji Rawan Bagus, tafadhol. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenankan pada hari yang baik ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1444 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semuanya. Insya Allah ibadah kita selama 29 atau 30 hari kemarin di bulan Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita masih bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun berikutnya dan seterusnya. Amin ya rabbal alamin. Karena dengan Ramadan insya Allah kita jadikan sebagai kawah sandra di muka, sehingga diharapkan kedepannya kita beribadah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ari, silakan. Pak Ari di Bandung nih, udah pulang kampung. Nah, Ustaz. Alhamdulillah. Dekat dong. Bandungnya di mana? Saya di Ciwastra, Ustaz, di Buah Batu. Oh, Buah Batu. Ya dekat itu Al-Jabar, Ustaz. Iya, kemarin saya ke situ. Iya. Ya saya baru kemarin sih, saya malah baru kemarin pas Jumatan aja ke sana. Masya Allah. Jadi kita mau masuk ke museumnya Rasulullah itu harus mengisi aplikasi dulu. Karena hanya terbatas beberapa orang yang masuk. Udah tahu di mana museum Rasulullah itu? Iya, di bawah sih saya lihat, cuma kemarin saat ke sana tutup ya. Oh, tutup. Ya saat pas hari Jumat ya, hari Jumat ke sana tuh tutup, Ustaz, masih tutup. Jadi coba aja diisi aplikasinya, siapa tahu nanti pas sebelum pulang dapat panggilan gitu ya. Walaupun saya tanya-tanya itu berupa replika sih. Saya tanya-tanya. Oh, itu antri dulu Ustaz ya emang? Iya, harus antri dulu. Aplikasi, Jadi pakai aplikasi.
Pakai aplikasi dulu. Oh, Pak Haji Nurdin udah pernah masuk ke situ? Baru dengar ceritanya Ustadz. Jadi waktu Oh, kalau waktu di saya udah Madinah, sampai ke sana. waktu COVID kemarin aplikasinya ke Rauda pakai aplikasi masuknya sama. Oh, iya. Kalau saya udah sampai di Alhamdulillah. depan museumnya, cuman nggak bisa masuk, ya itu harus pakai aplikasi. Ya, gitu. Ya Baik, kemarin silakan. aja sih foto cara masuknya dulu aja nanti. Iya. Silakan Pak Ari, ada yang mau disampaikan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, teman-teman, saya juga mengucapkan yang sama ya, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, wa ja'alnallah wa iyyakum minal aidin wal faidin. Waja'alallah, semoga Allah ya. Waja'alallah ya. Waja'alanallahu Waja'alallah ya. waja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin wal maqbulin. Ya. Kullu amin wa antum bi khair. Dengan amin. Terus aku pernah bilang lagi, Ben, gini, Ben. Dengan hamzah. Bikin sambil pernah, iya, Amin benar. wa antum bi Ya, khair. sambil pernah itu, aku adanya tentang Tafadhol. kalau nggak asli nggak mantap masalah ya, Ben nggak suka asli ya. Suara siapa nih? Nah, ada. Lanjut. Udah Ustaz. Udah ya, baik. Terima kasih. Sekarang Pak Rahman sudah dari Bukit Tinggi tadi, sekarang Pak Haji Nurdin. Silakan Pak Haji Nurdin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz Bintang Suri. Ya, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan beliau, panjang umurkan beliau, Amin. berikan beliau keberkahan. Dalam rangka beliau ini adalah salah satu ikon di Odez. Beliau adalah motivasi kami, motivasi saya dan keluarga tentunya agar terus bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Karena sering dikirim di grup tuh, rezeki yang paling baik adalah, yang paling enak adalah, yang paling berkah adalah ketika kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran. Itu saya ingat selalu, itu Masya Allah luar biasa. Posting-postingan yang luar biasa di grup itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah selalu mengingatkan kepada kami yang kadang-kadang suka lupa dan lalai akan membaca Al-Quran. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kesehatan, kita dipertemukan lagi pada bulan Ramadan yang akan datang. Karena bulan Ramadan adalah saatnya kita berinvestasi dengan Allah, kita berbisnis dengan Allah. Di situ pahala banyak sekali mengalir. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa Allah istiqomahkan dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dari saya atas Nurdin dan keluarga mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas selama mengikuti kegiatan hataman rutin Sabtuan. Apabila ada kesalahan mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata billahi taufiq wal hidayah wa alafu minkum wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini di mana Pak Haji, lagi silaturahim? Di rumah. Lagi di rumah Ustaz. Oh, lagi open house ya? Ya, kebetulan saya menghadapnya ke jalan jadi agak gelap, masih pagi, mataharinya belum timbul. Biasa di kamar, kamarnya lagi pengen di luar ini. Iya, lagi open house. Saya lagi di Subang. Saya tanya teman-teman yang di Odoa posisi di mana. Pada pulang juga. Ada yang pulang ke Tasik, ada pulang ke arah Cijengkol dan lain sebagainya. Jadi belum bisa bersilaturahim juga. Ada yang pulang ke Bogor, ya. Ada yang pulang ke Bogor juga. Jadi masing-masing bersilaturahim ke keluarganya. Saya sendiri di rumah mertua di Subang. Baik, masih ada waktu sedikit lagi. Nah, sesi yang menarik ini, sesi yang di-request dan ditunggu-tunggu Pak Haji Bahri nih ya. Ya, terkait dengan pelaksanaan sholat Id, di mana saat ini di Indonesia kita menemukan ada 5 waktu yang sama. Sebenarnya waktunya sama-sama merasa itu satu Syawal ya. Katakanlah misalnya Ormas Muhammadiyah mengatakan bahwa... Boleh saya salah sebentar Ustaz? Boleh. Maaf. Ini bapak-bapak yang taklim di hari Ahad kok nggak kelihatan? Ini semuanya dari hari Sabtu ini. Oh iya,
Saya lupa postingnya di grup sebelah, Masya Allah. Oh, Saya pantesan. ingatnya ngabar ya. Ya, Padahal, astagfirullahaladzim. padahal kita kan pengen silaturahim juga dengan bapak-bapak yang ada di Ahad ya. hari Ahad gitu loh. Iya, Insya Allah. Karena fokus saya kemarin, Pak Haji Irawan Bagus ini diposting. Iya, Iya, saya kan nggak ada di sana, jadi nggak tahu saya gitu. iya, 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 iya. Iya, ya, sebentar, sebentar. Masih keburu nggak ya teman-teman ini ya? Saya terus terang nggak ingat sama sekali itu. Oh, saya kira langsung di Saya pikir hari juga Sabtu dimundurin jadi Minggu, Ustaz. Makanya saya Iya, ikut dan baca. lumayan 6 orang itu yang sebenarnya 10, tapi yang istiqomah itu 6 sampai 7. Cuman undangannya memang beda juga nih, bukan betul. hatam. Paling enggak kan linknya sama kan nggak masalah gitu. Iya. Iya, benar ya. Sebenarnya linknya sama. Astaga. Ya Allah. Ya itulah kadang-kadang nggak rezeki ya. Iya, 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 iya. Tafadhol. Jadi terkait dengan penetapan 1 Syawal, di mana ada 5 versi Muhammadiyah. Ini untuk menambah wawasan kita saja ya. Tanggal 21 pemerintah 1 Syawalnya 22, Majelis Tarekat Naqsabandiyah di Sumatera Barat itu malah tanggal 18 ya. Kemudian ada yang di daerah Semarang itu nanti hari Kamis. Nah, melihat fenomena ini, apalagi yang disampaikan oleh teman-teman semua ya, di-endorse oleh media sosial, sehingga pembicaraannya begitu tajam, diskusinya begitu sangat menarik sekali untuk diikuti. Ya, sekarang pada kesempatan ini silahkan yang mau menyampaikan masukannya silahkan ya. Pak Bahri dulu yang sangat menunggu-nunggu ini, gimana Pak Bahri? Ya, Ustaz. Tafadhol. Baik. Ya, baik. Terima kasih, Ustaz. Sebenarnya sudah clear nih kita dengan Pak Haji Irawan Bagus kemarin di pengurus. Saya dapat informasi bagus benar itu bahwa kalau catatan saya kemarin Pak Irawan Bagus ada 5 ya kalau nggak salah, dari mulai tanggal 19 Ya, April sudah ada yang sholat Idul Fitri sampai besok ya, atau hari Minggu hari ini itu masih ada. Jawa Tengah itu katanya Islam Aboge kalau nggak salah gitu ya, Pak Ustadz Irawan ya. Iya. Nah, yang setiap ada perbedaan ini mesti ada diskusi seperti ini, Ustadz, di beberapa teman-teman itu. Sekarang ini karena seperti Pak Irawan Bagus bilang kemarin, karena ada medsos ya, jadi bukan diributkan sebetulnya, cari tahu gitu. Nah, yang sangat menonjol memang dari Muhammadiyah dengan pemerintah gitu, yang selalu dibahas itu. Kenapa menjadi pertanyaan di beberapa keluarga bahkan ke begini, Ustadz. Kalau kita nangkap dari penjelasan terakhir itu yang dari saya lupa ya, dari yang saya kirim ke grup itu dulu, penjelasan dari yang secara menurut penjelasannya disebutkan bahwa lebih rasional, pakai astronomi dan segala macam digambarkan gitu Andrea. ya. Kemudian seolah-olah memang tanggal 21 itu yang tuh. Nah, sementara pemerintah sudah menetapkan ada 2 hal begini, Ustaz. Kalau kita mengikuti sunnah Rasul, kita harus mengikuti ulil amri. Ya, betul. Yang kedua, Allah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum ya. Kemudian ada satu, nanti mohon penjelasan nih para ustadz nih. Ada satu pendapat lagi, kalau sudah ada kaum muslim yang sholat, itu diharamkan untuk puasa. Jadi di kita ini, terutama Muhammadiyah dan seterusnya itu mengambil tanggal 21 itu karena perhitungan ilmu falak dan astronomi tadi itu. Iya. Nah, mohon penjelasan saya, ada perbedaan seperti ini
sebenarnya memang sebenarnya sebagian besar dari masyarakat kita sebagian besar mengikuti ulil amri itu, Ustaz, tanggal 22. Tetapi karena ada penjelasan yang tadi dalam medsos itu jelas betul disebutkan hilalnya dari antara 3 derajat dengan 1 derajat kurang dari 1 derajat segala macam itu, mengambil yang tengah itu. Jadi kalau sudah kelihatan, kemudian ada lagi yang kemarin saya dapat di Jakarta Utara itu sudah kelihatan hilalnya gitu. Lalu sebagian. Dan Jakarta banyak sekali saya lihat yang sholatnya tanggal 21. Itu saja Ustadz barangkali untuk kedepannya. Terima kasih Ustadz. Jadi sesuatu yang terpendam dalam hati kalau sudah diungkapkan kan jadi plong ya. Ya. Jadi pertama, apakah Muhammadiyah itu tidak lagi tidak mengikuti ulil amri seperti itu ya? Ya. Nah ini dia yang sudah sebenarnya dijawab juga oleh Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah Dr. Haidar Nasir ya, bahwa untuk penentuan 1 Syawal, 1 Zulhijjah ya, itu memang masuk wilayah ijtihad ya, itu dia, bukan dalam rangka tidak mengikuti pemerintah ya, jadi masuk wilayah ijtihadi ya. Jadi ijtihad teman-teman Muhammadiyah memang melihat bahwa 1 Syawal itu jatuh pada tanggal 21 April dengan metode yang sebenarnya metode hisab itu yang dipakai oleh teman-teman Muhammadiyah itu memang itu metode yang yang dibolehkan oleh Rasulullah. Hisab boleh, Rukyatul Hilal juga boleh. Nah, jadi teman-teman Muhammadiyah itu mengambil istihadnya di metode hisabnya. Nah sekarang memang yang sulit itu, walaupun dengan metode hisab maupun ruqyah, itu ada perbedaan kriteria sekarang. Dulu zamannya Pak Harto, itu ketinggian hilal itu 2 derajat sudah dianggap masuk bulan. Sekarang dinaikkan menjadi 3. Alasannya apa? Ya memang alasannya kehati-hatian. Nah itu dia. Semakin hati-hati, ya semakin jelas. Cuman masalahnya ternyata kalau 3 derajat di tanggal 21 Maghrib, ya 22 itu, 21 Maghrib ya kalau versi pemerintah. Kalau dilihat secara astronomi, kalau lebarannya itu tanggal 22 1 Syawal itu ternyata ketinggiannya bukan hanya 3, tapi sudah puluhan gitu ya. Sudah di atas 20-an. Masalahnya itu. Kalau di atas 20-an itu sebenarnya sudah lebih 2 hari. Jadi tetap jatuhnya itu sebenarnya kalau secara astronomi itu di hari Jumat memang. Nah, itu dia. Masalahnya di situ. Nah, itu dia yang kadang-kadang membuat perbedaan ini ceritanya semakin panjang. Teman-teman semua, ada kaidah dalam usul fikih. Pertama, kalau ada keraguan, pemerintah itu justru sebenarnya yang membuat itu tidak ada lagi ragu. Jadi keputusan pemerintah itu sebenarnya membuat kita tidak lagi ragu-ragu. Ya. Yang kedua, keputusan dari ulil amri itu mestinya menghapuskan perbedaan. Nah ini dia sebenarnya. Ya, gitu. Jadi kalau ada keraguan dalam hati, sebenarnya ini lebarannya kapan? Ikutilah ulil amri, karena keputusan ulil amri itu akan menghapuskan semua perbedaan keraguan yang dalam hati. Bahkan ada yang mengatakan kalau kita tadi puasa di mana orang sudah berlebaran dan itu haram berpuasa di tanggal 1 Syawal, itu menjadi tidak haram karena ada yang menanggung dosa kita, yaitu ulil amri itu gitu. Keputusannya ada di mereka. Ya, itu dia masalahnya ya. Jadi kita itu berpuasa dengan keyakinan bahwa memang sudah ada istihadi dari pemerintah bahwa memang besok itu masih berpuasa. Nanti saya ceritakan kenapa saya agak aneh juga ini keputusan saya ya. Nah, saya terus terang saksinya ya kami sekeluarga
Ya, saya memang tidak lagi berpuasa di hari Jumat itu. Saya sudah berbuka. Saya sudah berbuka. Sama, Ustaz. Dan saya sholat idnya tetap hari Sabtu. Ya karena itu untuk kemaslahatan. Jangan sampai di depan rumah saya jadi bingung kenapa saya harus meninggalkan lokasi perumahan saya untuk mencari sholat Jumat yang jauh-jauh ini. Jadi memang kaedahnya juga tidak boleh kita ada masjid di lingkungan kita, malah kita keluar dari kampung kita untuk mencari masjid yang lain. Itu memang tidak elok juga seperti itu. Jadi itu yang saya pribadi. Allah alam bisawab. Nah, dari Muhammadiyah dulu nih kita dengarkan nih dari versinya Pak Rahman nih. Dari Pak Sahro ini gimana penjelasannya di kalangan Muhammadiyah? Tafadhol. Terima kasih. Kalau dari kami apa namanya ya sudah banyak penjelasan, saya tidak berkomentar. Kalau Ana sendiri memang hari Sabtu itu ditugasi menjadi apa imam dan khotib Oh, jadi di tetap puasa hari Jumatnya. hari saya tanggal 21 hari Jumatnya itu memang ditugasi menjadi imam dan khotib di tanah lapang satu tempat itu. Jadi hari Jadi Jumat. dua kali jadi imam, dua kali jadi khotib. Enggak, yang hari Sabtu tidak mengikuti. Oh gitu. Berarti Pak Haji memang sudah berbuka ya di hari Jumat ya. Dan kebetulan mendapat tugas untuk imam sama khotib di tanah lapang pelaksanaan yang hari Jumat. Iya, 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 iya. Jamaahnya sebenarnya, nah inilah Pak teman-teman semua, jamaah yang mengikuti sholat Id di hari Jumat itu bukan Muhammadiyah semuanya, bukan. NU juga banyak, Persis juga banyak ya, Salafi juga ada gitu ya. Kalau Salafi memang instruksi itu jelas ya, jelas. Kalau teman-teman kita dari Salafi itu sudah jelas mereka mengikuti pemerintah. Tapi ada juga satu dua yang ikut Muhammadiyah. Jadi jangan digeneralisir bahwa yang berlebaran dan sholat Id itu bukan Muhammadiyah, bukan. Keputusannya dengan ormas Muhammadiyah, tapi yang di barisan Jawa itu NU-nya juga banyak itu, benar ya? Gitu. Di Ponorogo juga pesantren Gontor juga hari Jumat. Ya, pesantren Gontor dan semua cabang-cabangnya memang iya, betul. Cuman nggak terekspos, yang terekspos itu memang ya Muhammadiyahnya, karena itu ormas ya Gontor juga ya. Gimana Pak Haji, lanjut, ada lagi yang mau disampaikan? Sementara tidak untuk penjelasan itu kita banyak penjelasan yang sudah disampaikan oleh pakar-pakar untuk ilmu pengetahuan. Jadi kita ya mungkin tidak banyak menambah untuk itu sementara. Baik. Termasuk Fatlaul Anwar ternyata ya. Fatlaul Anwar juga ikut pemerintah. Yang ikut Muhammadiyah itu ya itu Pondok Pesantren Gontor. Sekarang Pak Haji Irawan Bagus, gimana Pak Haji? Tafadhol. Baik Ustadz. Ya, terkait dengan 1 Syawal kemarin itu kan ya kita sama-sama banyak mengetahui seperti yang saya sampaikan di diskusi terbatas kemarin, bahwa ini kan karena kita itu ada di era medsos ya, sehingga banyak terekspos dengan lebih luas gitu ya. Iya. Dulu pernah saya tidak lupa ya, sekitar beberapa tahun lalu itu pernah kan kita disuguhi sidang isbat yang terbuka. Ya. Selama ini terbuka kan? Sidang isbat itu terbuka? Oh enggak, kalau beberapa saat kemarin tertutup gitu loh. Maksudnya terbuka itu terbuka benar-benar masyarakat dilihatkan live. Izin menyampaikan sidangnya terbuka, tapi pada saat penyampaian keputusannya tertutup. Nah, jadi waktu itu live, yang saya masuk live di TV. Oh iya, terus? Live di TV, saya ingat tuh sekitar 8 atau 10 tahun lalu itu ya. Pernah live di TV. Masih zamannya siapa itu? Megawati ya?
Zaman Lupa, SBY Ustaz. Jadi kayaknya. SBY ya. SBY ya, kan jadi 2 pada saat periode ya, itu 10 tahun ya, betul. perdebatannya keras sekali kan dia. Mm-mm. Gitu. Mungkin kalau misalnya tahun ini live seperti itu pasti lebih keras lagi karena kan itu tadi di beberapa tahun terakhir kan sudah dinaikkan ke derajat itunya hilalnya kan. Ya, Itu betul. juga yang jadi masalah beberapa orang lah, beberapa pakar juga. Jadi seperti yang saya sampaikan kemarin itu. Jadi ya silakan saja, kalau saya pribadi sesuai dengan keyakinan saja bahwa kalau kita yakin pada hari itu kita mesti berbuka, ya berbuka, ya kan? Ya, kalau misalnya kita yakin dengan hadis Rasul yang mengatakan bahwa kalau kita, persoalan kan begini. Nah, ada hadis Rasul mengatakan bahwa kalau kita tidak melihat hilal, maka genapkan 30. Nah, ketika ada yang melihat hilal, tetapi pemerintah kita atau mungkin yang kemarin termasuk di Asia Tenggara itu menetapkan harus 3 derajat, itu yang jadi memang sedikit, mohon maaf ini istilah saya, itu jadi ganjalan atau masalah jadinya gitu kan. Karena ada kata-kata harus minimal 3 derajat dan sudut kemiringannya minimal 6 kalau nggak salah gitu ya. Nah, itu yang jadi tambahan perdebatan jadinya gitu loh. Nah, kalau hanya sekedar melihat dan diyakini bahwa orang yang melihat itu adalah orang-orang yang bisa dipercaya, semestinya memang harus sudah berbuka, kan gitu ya. Kalau itu hadis, tapi nah itu. Nanti melihat bulan bukan berarti harus kita masuk ke bulan. Jadi ada yang kemarin diskusi yang panjang lebar, loh ini kan sudah ada gerhana matahari. Kalau gerhana matahari kan mestinya sudah masuk ke bulan kan? Iya. Lagi itu masuk ke bulan iya, tapi belum tentu melihat bulan kan gitu kan? Gitu kan? Melihat dengan masuk kan beda. Nah, jadi memang kemarin itu kita diramaikan dengan medsos gitu. Jadi itu hanya sekedar ini. Tapi saya sekali lagi saya juga sampaikan kemarin di diskusi terbatas itu bahwa silakan monggo kalau memang panjenengan sedoyo yakinnya itu silakan. Loh, seperti itu. Ini terus terang aja saya sampaikan bahwa keluarga besar saya itu semuanya sholat idnya di hari Jumat. Nah, kecuali saya. Iya, kecuali saya. Loh iya, kecuali saya gitu. Jadi karena memang kecuali saya, nah saya itu semua, jadi ya nggak apa-apa gitu loh. Gitu. Jadi saya Lebaran di hari Sabtu, jadi saya mengenapkan 30 ya. Saya mengenapkan 30 puasanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kemarin pertanyaan Pak Haji Bahri, kalau misalnya hari sebelumnya ada mendengar orang takbir dan sebagainya, makanya saya share yang ada tadi itu informasi di medsos kan, ada yang sudah sholat id tanggal 18, bayangkan seperti itu. Kalau misalnya posisi Pak Bahri di sebelah itu bagaimana kan gitu kan? Kan mesti harus membuka juga kan gitu loh. Nah, makanya itu kembali kepada keyakinan. Jadi apa tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Miftah, jadi itu yang baik. Artinya begini, ya semuanya tentunya pasti ada pegangannya, dalil-dalilnya ya gitu ya. Nah, saya juga tidak terlalu mendalami itu. Pak Haji Sahroni tadi juga sampaikan, ya udah memang sudah ada pakar-pakarnya masing-masing kan gitu kan. Silakan saja, insya Allah kan gitu. Nah, seperti yang saya juga baca dari Ustadz Tausikal itu bahwa ya udah kita kembalikan kepada keputusan pemerintah. Kalau misalnya pemerintah yang salah, yang jawab pemerintah. Yang tanggung jawab tuh mereka gitu. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Gitu Pak Ustadz. Mohon maaf nih kalau misalnya banyak ini. Ya, Masya Allah. Ya. Jadi memang ada juga hadis yang sahih tentang riwayat para saudagar yang dari Makkah ketika berada di Syam, mereka saat itu masih berada di Syam, ternyata orang-orang di Syam itu sudah melihat bulan, lalu mereka berbuka puasa gitu ya. Ada. Tapi kemudian begitu mereka sampai ke kampungnya di Makkah, ternyata di Makkah itu baru puasa itu besok, berbuka itu besok gitu. Akhirnya mereka apa yang mereka lakukan? Ya mereka sholat lagi di situ di Makkah. Jadi gini teman-teman, kenapa di beberapa negara juga berbeda? Karena itu memang sahih riwayatnya yang mengatakan melihat bulan itu berdasarkan di mana kita berada. Ya, itu dia ya.
Jadi kalau kita beradanya di Indonesia ya harus melihat bulannya di Indonesia memang. Tidak boleh dipersamakan dengan bulannya di Arab Saudi. Yang walaupun kita lebih mawalan 4 jam dibandingkan dengan Arab Saudi. Nah itu memang ada ketentuan seperti itu. Itu soalnya riwayat tentang saudagar yang waktu itu berada di Syam, kemudian mereka sampai di Mekah, mereka kembali melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena waktu itu ditanya, kami di Syam sudah melihat bulan, di Mekah, oh di Madinah, oh belum, di sini belum melihat bulan, baru sekarang ya, baru mereka melaksanakan sholat Idul Fitri, gitu kira-kira. Nah sekarang gimana dari Pak Haji Nurdin ini, pakarnya nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbagi share aja ya, izin sharing aja ya teman-teman semua. Boleh. Pada orang tua kami semua, ada Pak Mita, ada Pak Irawan Bagus, Pak Saroni, Pak Bahri nih. Beliau ini ahli hukum, masya Allah luar biasa. Jadi mohon izin, saya hanya berbagi sharing aja. Ketika penetapan 1 Syawal itu ada di legitimasinya ada di pemerintah. Karena memang negara kita kan diatur berdasarkan pemerintah ya. Jadi berdasarkan pemerintah itu juga, pemerintah Indonesia itu tergabung dalam yang namanya Mabim. Menteri Agama, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Jadi keempat itu yang ada di Asia Tenggara itu bergabung. Mereka bersepakat untuk mengadakan sidang isbat. Nah hasil dari sidang isbat yang kemarin bahwa sudah ditetapkan pada sebelumnya bahwa memang bulan harus 3 derajat. Itu kan ketetapan dari 4 negara ya di Asia Tenggara. Jadi kita tidak bisa intervensi itu. Dalam proses itu kita tidak bisa intervensi karena itu kesepakatan. Itu yang pertama. Yang kedua bahwa kemarin hilalnya itu baru 2 derajat 45 menit. Jadi belum sampai 3. Makanya tidak dibulatkan kepada hari itu atau dibulatkan menjadi istiqmal menjadi 30 hari. Itu yang perlu kita cermati bersama. Dan juga pada saat sidang isbat di masing-masing wilayah itu ada 132 titik. Dan yang dituangkan dalam keputusan Menteri Agama ada 23 orang yang diambil sumpahnya oleh Pengadilan Agama. Jadi pada saat mereka melihat dituangkan dalam berita acara, mereka disumpah oleh hakim, 23 orang itu tidak ada yang melihat. Tidak ada yang melihat hilal. Jadi perlu kami sampaikan kepada teman-teman semua, ini dari Kementerian Agama menyatakan seperti itu. Makanya pemerintah menetapkan melalui Menteri Agama puasa atau Lebaran Idul Fitri 1 Syawal jatuh pada hari Sabtu. Jadi kira-kira demikian. Karena memang sesungguhnya pada malam Sabtu itu kami juga ketar-ketir, terawih apa enggak, karena masih nungguin pengumuman sampai yang jam 7. Sementara kan Isya itu jam 7 kurang sudah Isya. Jadi 5 menit kita baru dapat informasi. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan. Hanya berbagi sharing aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita memang Indonesia itu cukup beragam. Dan intinya kita saling menghormati. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Bagus Irawan. Sesuai dengan keyakinan kita. Kalau kita yakin hari Jumat, sholat hari Jumat. Kalau kita yakin hari Sabtu, sholat hari Sabtu. Berbeda dengan Naksabandia dan Aboge itu mungkin di luar daripada ketentuan ya. Mohon maaf teman-teman. Jadi silakan saja. Teman-teman boleh mengambil yang mana yang terbaik buat teman-teman. Tapi kalau tadi dikatakan kalau depannya hari ada orang yang udah sholat tapi kita masih puasa ataunya haram, benar kata pemerintah yang nanggung. Mungkin itu sudah ada definisi tersendiri dari pemerintah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi jamaahnya akhirnya tarawih lagi ya malam. Tarawih lagi Ustaz, betul. Lagi ya, puasa lagi ya. Iya, masalah. Jadi ada babak tambahan Ustadz Injuti time. Honor imamnya ada nambah lagi jadinya tuh. Kalau di kampung saya bilangnya gini, setelah babak tambahan ya babak belur gitu. Babak belur itu kalau main bola itu kalau di kampung saya itu. Jadi kalau di kampung saya babak semifinal, babak final nggak ada yang gol itu. Kalau di kampung saya biasa tarkam. Udah babak tambahan. Setelah babak tambahan pasti babak belur, udah berantem udah itu kalau di kampung. Ya, silakan Pak Rahman. Nah, dari Bukit Tinggi gimana mayoritas masyarakat di Sumbar? Ya, paling saya cuma bisa menjelaskan ini aja Pak Ustadz. Keadaan kondisi di sini kalau saya sendiri kan juga masih minim ilmu ya Pak Ustadz. Jadi saya juga masih mencari informasi saja seperti itu dulu. Ya. Ya, di mayoritas di Bukit Tinggi kemarin melaksanakan sholat Idnya hari apa? Iya, kalau di daerah saya, Pak Ustadz, di tempat tinggal ini itu ada 70% itu di hari Jumat, Pak Ustadz.
30%-nya di hari Sabtu gitu. Jadi yang 70% itu baik dia itu tadi betul selain Muhammadiyah juga yang NU juga pun ada juga yang melaksanakan di hari Jumat tanggal 21 April itu. Seperti itu. Betul. Ya kalau memang Sumatera Barat memang lebih kental nuansa Muhammadiyahnya ya. Iya. Secara umum. Permasalahan yang kedua sebenarnya yang kita belum dewasa ini, kalau yang dewasa maksud dalam tanda petik itu di Jogja bisa dilihat. Jadi memungkinkan nggak satu tempat itu dilaksanakan 2 kali sholat? Nah ini dia. Jadi misalnya di Masjid Istiqlal Jakarta, ya kan? Boleh nggak yang ingin sholat hari Jumat ya hari Jumatnya dipakai Istiqlal. Kalau yang ingin hari Sabtu ya hari Sabtu dipakai 2 tempat gitu. Nah ini yang kadang-kadang masih fikihnya masih diperdebatkan secara panjang karena tidak ada memang ketentuan yang mengatakan tidak boleh satu tempat dilaksanakan 2 kali. Tapi di Jogja nanti bapak-bapak bisa searching ada masjid seperti itu membolehkan. Silahkan yang hari Jumat boleh monggo yang hari Sabtu boleh ada itu. Nah ini menarik juga buat kita ini sebenarnya. Itu ya. Ya. Kalau di sini sih satu tempat 1 kali aja sih, Pak. Iya, memang betul. Rata-rata di kita 1 kali. Betul. Makanya kalau terkait itu Pak Ustadz, kalau yang gerhana di siang hari itu ada kaitannya dengan penglihatan hilal di maghribnya nggak Pak Ustadz? Iya. Jadi kan siangnya pada jam 11 siang ya. 11 siang hari Kamis. Beda New Moon dengan New Moon itu beda. Jadi bulan dengan awal bulan beda ya. Melihat bulan dengan awal bulan itu beda. Jadi tidak serta-merta ketika ada bulan tuh langsung jatuh awal bulan, belum tentu. Itu kira-kira Ustaz. Iya. Kajiannya itu memang kenapa terjadi gerhana? Karena sinar matahari dihalangi oleh bulan. Nah bulannya itu apakah bulan tua, bulan muda, apa awal bulan? Nah ini yang jadi pertanyaan lagi nanti. Nah itu tentu belum tentu itu merupakan awal bulan ya, karena perlu diteropong posisinya. Masih ada Pak Ari, sebelum ada satu lagi Pak Haji Ahmad Sutardi ini baru bergabung, pada protes kenapa baru dikasih tahu sekarang. Nah ini Pak Haji Ahmad Sutardi. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Ustadz. Saya sebenarnya nunggu dari kemarin. Nah, nggak ada undangan. Mungkin hari dibatalkan. Jadi saya dari masjid nggak pulang itu tadi. Jadi barusan pulang masjid buka WA, jawab yang itu apa namanya Pak siapa itu? Pak Sutanto, Pak Haji Sutanto. Pak Darwin. Oh, Pak Darwin. Nah, tahu-tahu terus ada Ustadz kirim undangan loh. Kok udah jam segini undangannya baru datang, bagaimana ini? Iya, kemarin saya safar tuh dari Bekasi ke ini. Iya. Diingatkan sama Pak Haji Irawan, bagus. Gimana undangannya di share? Share ya silakan share. Saya nggak kepikiran lagi. Saya pikir Pak Irawan itu sudah men-share undangan ini tidak hanya di grup sebelah, tapi di grup kita juga. Begitu Iya. Jadi hari ini sebenarnya jadwal kita Pak Haji, sebagaimana kemarin saya sampaikan kemarin. Makanya kalau itulah namanya nggak rezeki ya, semuanya takdir dari Allah. Saya lupa ya. Kalau tidak kan bisa kita lebih ramai lagi. Karena kami di grup yang hari ini biasanya ada 10, yang istiqomah itu 6-7 peserta, termasuk Pak Haji Ahmad Sutardi ini. Nah, Pak Haji Ahmad Sutardi ini juga Masya Allah rezekinya bagus ya. Kita bisa mengambil inspirasi dari beliau, begitu interaksinya dengan Al-Quran. Alhamdulillah diperkenankan berangkat haji lagi tahun ini. Padahal udah pernah haji ya. Ada saja jalan cerita kalau Allah sudah memanggil ke tanah suci itu ya. Iya. Nah, logikanya kadang-kadang nggak masuk di akal gitu. Tapi kalau itu sudah panggilan Allah, labbaik kata Allah, nggak ada yang bisa menghalangi gitu. Siapapun nggak bisa. Tahu-tahu Pak Haji udah di kantor Departemen Agama Sukabumi.
suruh berangkat haji gitu. Sama istri lagi. Insya Allah Gitu. mohon doanya juga Ustadz. Saya insya Allah rencana berangkat bareng istri. Alhamdulillah. Insya kontak-kontakan Allah sama. nanti di sana saya mohon doa supaya grup kita ditakdirkan bisa berangkat ke sana. Tapi jangan cuman minta doanya, harus daftar juga begitu. Ya, iya. Jadi Itu yang paling benar Pak Ahmad Sutardi. iya, kalau cuman minta doanya terus nggak Nggak daftar, daftar. ya bagaimana diprosesnya begitu ya. Iya, Itu saja iya, pesan saya. iya, iya. Saya udah daftar Pak Haji, udah lama nih nggak dipanggil-panggil. Nah, silakan Pak Haji. Kita tadi sudah saling mengucapkan mohon maaf, selamat Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum. Dari Pak Haji barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Ya, saya juga dalam rangka 1 Syawal tahun ini, alhamdulillah dari mulai awal puasa sampai kemarin 1 Syawal dijalankan dengan lancar. Cuman untuk itikaf mungkin saya agak nggak kuat tahan ngantuknya itu. Jadi kadang-kadang belang-belang gitu itikafnya. Insya Allah kalau tarawehnya ya full, alhamdulillah. Terus di masjid juga tiap habis asar kita tadarusan 2 kali hatam dengan kawan-kawan gitu. Dalam rangka hari raya ini, untuk kawan-kawan semua, untuk Ustadz, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Katanya bukan mohon maaf lahir batin, tapi semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan umur kita ketemu lagi di Ramadan yang akan datang itu yang kita harapkan. Sebenarnya dengan lewatnya Ramadan ini, saya tuh merasa gimana gitu ya, karena merasa kehilangan gitu. Karena dalam Ramadan ini ibadah kita seolah-olah terpacu gitu untuk terutama berangkat ke masjid, tarawehan, terus tadarusan. Tapi mudah-mudahan selagi masih hangat ini habis Ramadan, kegiatan kita ke masjid tetap dijalankan seperti pada selama kita bulan Ramadan ini. Itu saja, mohon maaf lahir batin untuk kawan-kawan dan Ustadz juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tinggal Pak Ari nih. Silakan Pak Ari. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Ari? Kalau saya sih ini terkait 1 Syawal ngikutin pemerintah aja. Kan kalau mengenai Bandung Raya atau Pasuruan, kayaknya kalau Pasuruan kebanyakan juga NU ya Ustadz. Pasuruan NU mungkin ya kebanyakan mengikuti pemerintah ya, yang 1 Syawalnya pada hari Sabtu ya. Sabtu, ya. Dan di sini juga kami sekeluarga juga yang mengikuti juga hari Sabtu ya. Ya karena cari aman juga sih Ustadz, karena ya minim ilmu ya, kurang ilmu. Saya tidak punya ilmu juga untuk menentukan 1 Syawalnya juga ya, sehingga ya saya mungkin mengikuti pemerintah aja sih, cari amannya mungkin Ustadz. Mungkin sekian Ustadz dari saya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini kita sudah tuntaskan kegiatan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman semua bermanfaat untuk kita semua ya, terutama untuk menambah hasanah keilmuan kita. Pekan depan sesuai dengan jadwal kembali yang khataman bareng, insyaallah diadakan hari Sabtu yang kelas 2 tahsin.
kembali diadakan setiap hari Ahad pagi, ya. Begitu, mari di kesempatan yang pagi hari ini kita akhiri saja pertemuan ini, ya. Kita maksimalkan untuk silaturahim. Dan sekali lagi, satu lagi udah datang lagi nih Pak Haji nih. Beliau seorang ASN kepala dinas di Mataram. Sebentar. Silakan Pak Haji Mukhlis, mohon maaf saya terlambat menginfokan. Ya, silakan menyampaikan kabar-kabar Ramadannya. Semuanya sudah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri di sini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Silakan Pak Haji. Silakan. Mic-nya dibuka dulu. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi emang saya sempat nunggu sih, kok sepi-sepi aja gitu. Saya tinggal jalan-jalan. Ya, teman-teman, selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Jika selama kita interaksi mungkin ada salah kata, mungkin ya mohon maaf lahir dan batin semuanya. Demikian aja Pak Ustadz. Baik. Pak Haji Mukhlis ini dari Mataram ya Pak Haji ya? Di mana Mataramnya? Lombok, Mataram. Lombok, Mataram ya. Lombok ya. Barat. Lombok Barat ya. Nah, di sini sudah hadir teman-teman kita yang biasa taman bareng. Ada yang Jakarta, ada yang dari Ponorogo, ada yang dari Pasuruan, ada yang Bukit Tinggi, Bandung, Padalarang, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Pak Haji Mukhlis. Kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Kemudian kita sama-sama membaca surah Al-Asr dimulai dengan ta'awuz, kemudian waqaf diilah, lainnya dibaca panjang dengan harokat. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, Ustaz, semua bapak-bapak. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.